Assalamualaikum Ustazah Hini. Waalaikumsalam Ustaz Hamdi. Maaf mengganggu waktunya ya. Hari ini ada jam? Kebetulan tidak ada jam. Alhamdulillah. Jadi maksud saya mengundang sampai di sini, mengajak kita bertemu dalam rangka untuk mempersiapkan ya, mengecek kesiapan sampean terkait dengan rencana pembelajaran yang akan sedang lakukan. Oke ya, sudah siap ya? Ini saya ingin interview atau apa istilahnya, wawancara sedikit sebelum atau pra observasi terkait dengan pembelajaran yang akan sampean lakukan. Sudah siap? Siap. Oke. Ustazah ini langsung saja ya. Ya. Terkait dengan pembelajaran yang akan sampean lakukan, apa tujuan yang ingin sampean capai? Baik Ustaz Hamdi, karena saya mengajar IPAS dan kebetulan babnya tentang sistem gerak manusia, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kami capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, siswa mengetahui gerak pasif dan gerak aktif pada sistem gerak manusia. Yang kedua, siswa mengetahui fungsi dari rangka. Dan yang ketiga, siswa juga mengetahui macam-macam nama dari sendi. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Ustazah ini. Berikutnya, area pengembangan yang mana yang ingin saya capai? Di pembelajaran ini ada pengembangan yang akan kami capai, yang akan saya capai. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membedakan gerak pasif dan gerak aktif. Di situ akan saya tampilkan slide atau pengetahuan tentang perbedaan gerak pasif dan gerak aktif. Kemudian untuk meningkatkan lagi pengetahuan siswa, membedakan nama-nama sendi dan itu di mana letaknya, itu saya sudah buat lagu. Seperti itu Ustaz. Oke. Luar biasa. Ya. Oke. Berikutnya, model, strategi dan metode apa yang akan sampean terapkan dalam pembelajaran? Karena ini jam terakhir ya Ustaz ya, gurunya harus kreatif. Jadi saya mengambil metode pembelajaran PBL. Apa itu? PBL itu adalah problem based learning, pembelajaran berdasarkan masalah. Jadi siswa akan memberikan masalah dulu, kemudian dia akan mencari solusinya. Saya sebagai guru di situ hanya sebagai fasilitator. Nah, di situ nanti setelah kami beri waktu untuk mencari jawaban, terus ada nanti diskusi. Setelah diskusi, baru nanti saya memberikan penguatan mana jawaban yang benar dengan masalah yang sudah saya berikan di awal. Kemudian strategi pembelajarannya yaitu diferensiasi proses dan konten. Oh gitu ya? Oke. Ya. Metodenya menggunakan diskusi kelompok. Oke. Terkait dengan yang tadi saya sampaikan, itu kan metode, strategi atau model itu kurang sempurna kayaknya kalau tidak menggunakan media. Oh iya Ustaz. Nah, kira-kira media apa yang akan? Insya Allah nanti saya akan menggunakan media proyektor atau LCD kemudian laptop. Misalnya nanti jika ada kendala, saya sudah menyiapkan gambar. Oke. Kira-kira kapan sampean akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Hari Kamis jam ke-4 Kelas berapa? di kelas 5C. Oke. Yang terakhir ya, Ustazah ini. Kira-kira apa yang sampean dapatkan dari wawancara pra observasi ini? Yang pasti saya lebih memantapkan untuk materi yang akan saya ajarkan, kemudian menyiapkan apa saja yang harus saya siapkan seperti itu Ustaz. Terima kasih Ustazah ini, semoga sukses ya nanti pembelajarannya. Amin. Oke, saya kira itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Hari
belum sarapan ini sepertinya. Ustazah ulangi lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kamu semangat? Semangat pagi. Alhamdulillah semuanya semangat ya. Sebelum Ustazah masuk ke pelajaran, seperti biasa Ustazah absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk kira-kira? Nadeva saja? Iya. Baik, kenapa Nadeva kok tidak masuk? Sakit. Ya, kita doakan semoga Mbak Nadeva cepat Sembuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita murojaah dulu surat Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai ayat 5 saja. Seperti biasa ya, sebelum kita mengawali pembelajaran, silakan Al-Qur'annya dibuka dulu. Sudah? Sudah siap? Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujaza fahjur. Shadaqallahul adzim. Baik, sebelumnya Ustazah, sepertinya Ustazah punya masalah nih yang harus kalian pecahkan bersama. Apa sih masalahnya Ustazah? Apakah Ustazah sedang masalah punya hutang? Tentu saja tidak. Masalahnya akan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang Sistem gerak manusia. Pinter, sudah bisa pinter semua ya baca ya. Semuanya sudah Ustazah tulis di papan itu ya Nak ya. Nah, untuk memecahkan masalah yang Ustazah hadapi, Ustazah bagi menjadi 5 kelompok. Kelompoknya siapa? Ya Ustazah yang menentukan ya. Ustazah langsung panggil, kalian langsung ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Sesa, Zi, Zahra, Rere, Almira. Silakan langsung ke kelompoknya. Ya, bawa buku paket, buku tulis. Langsung di sini aja Mbak. Kelompok 2, langsung Mbak. Yang kelompok 1 langsung ke Sesa di sini. Kelompok 2 ada Sakila, Dea, Rana, Najwa, Iren dan Inas. Yuk, silakan langsung ke kelompoknya masing-masing. Terus tanda baca lagi. Sakila, Dea, Rana, Najwa, Iren dan Inas. Kelompok 2 di sebelahnya. Kelompok 3 ada kelompoknya Fani, Amira, Eski, langsung di tengah ya. Arini, Ana dan Rizka. Kelompok 2 sebelahnya kalau cukup. Kelompok 3 di tengah. Kelompok 4 sisanya ada Naila, Almira, Khadijah, Jasmine, Aulia dan Fahira. Silakan di sini kelompok 4. Amira tadi Almira yang tadi. Kelompok 2 cukup tempat duduknya.
Ini silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian anggotanya juga ditulis ya. Ada yang mengerjakan, ada yang mencari jawaban, ada yang menulis, ya harus bekerja sama. Silakan. Ada yang mencari jawaban, ada yang menulis, ya, ada yang tidak boleh main tapi, ya. Yang ini mana? Oh di belakang, berarti harus lihat ke belakang semuanya. Khadijah di sebelahnya kira. Ditulis nama kelompoknya. Nomor ini, ya. Jadi tidak ada yang tidak bekerja.
Dikerjakan sebisanya kalian, ya, tidak dipaksakan. Harus jawaban sempurna, tidak, karena kita sama-sama belajar. Dua menit. Ada 5 masalah di sini. Yang pertama, ibadah rutin yang kita laksanakan seperti sholat 5 waktu membutuhkan sistem gerak. Apa saja sistem gerak manusia? Mungkin ada kelompok yang bisa angkat tangan? Oke, kelompok 3. Apa saja? Sistem otot. Sistem rangka, sistem otot. Ada jawaban lain? Silakan. Kelompoknya berarti silakan dijawab, tidak apa-apa. Sistem tulang sendi otot. Nah, boleh juga. Ada lagi jawaban yang lain? Apa saja sistem rangka gerak manusia? Ada lagi jawaban? Kelompok 2. Apa jawabannya? Sama. Kelompok 4. Jawabannya? Rangka sama otot. Good. Kita bahas lagi yang kedua. Kita akan mencari jawabannya setelah kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazah ya. Yang kedua, bagaimana cara kerja sistem gerak bisa membantu kita melaksanakan sholat dengan baik? Tulang dan sendi. Angkat tangan yang bisa menjawab. Silakan kelompok 3 lagi. Tulang dan sendi. Tulang dan Sendi. sendi. Mungkin ada jawaban lain? Silakan kelompok 1. Nomor 2. Excel. Jawabannya Excel. Yang kelompok 4. Jawabannya? Tidak ada.
dulu. Oke. Menegakkan tubuh. Melindungi. Bagus. Kelompok 2. Oto, silakan. Menyimpan mineral. Oke. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Silakan kelompok 4. Mineral. Oke, good. Kita simpan dulu jawabannya ya. Nanti di akhir akan ketahuan kelompok mana yang jawabannya paling banyak benarnya. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan sendi? Kelompok 3 lagi, semangat di kelompok 3. Apa itu sendi? Sambungan antar tulang. Sambungan antar tulang. Oke, skip. Kelompok 2. Sambungan antar tulang di tubuh hanya ditambahin di tubuh. Kelompok 1. Ayo, sendi. Apa sah? Saya tidak mau ini. Tidak mau apa? Sambungan antar tulang. Apa ya jawabannya ya? Sama. Oh, sama. Oke. Kita lanjut. Ini adalah yang disebutkan sama kelompok 1 tadi. Macam-macamnya sendi. Dari yang nomor 1, sendi apa itu? Oke, Ustazah tulis dulu ya. Kita keep dulu jawabannya. Ternyata spidolnya Ustazah ada di sana. Sebentar ya. Ini ada spidol. Tidak, bisa. Oke, yang pertama sendi putar. Yang kedua Sendi peluru. peluru. Sendi konjek. Engsel. 3. Yang tiga. Perhatikan dulu yang 3 ada di sini di pergelangan tangan. Yang 3 ada di pergelangan tangan ini. Oke, kita keep dulu nak. Kondiloid. Usada itu kalau ke atas. Oh iya. Karena barusan ini ya, hapusnya ada di Itu Oke. Karena berubah posisi ya. Ulang lagi di sini yang pertama sendi putar, kemudian yang kedua peluru, kondiloid, sendi luncur. luncur, Sendi pelana. pelana, Sendi eksel. yang keenam engsel. Oke, semua jawaban sudah kita keep. Sekarang mari kita fokus dengan penjelasan yang akan Ustazah jelaskan hari ini. Semuanya fokus ya. Nah, karena nggak bisa di ini sama Ustazah, bisa ditampilkan secara penuh. Gambarnya begini aja ya nak ya. Sistem gerak manusia. Perhatikan, apakah itu sistem gerak manusia? Sistem gerak manusia adalah gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Organ gerak berguna untuk berjalan, melompat, memegang, membawa, berenang, berlari, dan lainnya. Atau juga bisa untuk sholat. Nah, apa saja organ gerak pada sistem manusia itu? Kemarin sudah Ustazah singgung, sistem gerak manusia
satunya yang aktif dan yang pasif. Kira-kira yang mana yang termasuk alat gerak aktif? Otot, karena ini yang bergerak. Nah, kalau sistem rangka ini adalah alat gerak yang pasif. Bagaimana? Pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dengan sistem gerak ini? Maka kedua sistem ini harus bekerja sama dengan baik. Kalau yang satunya nggak bisa, cuma rangkanya aja, bisa nggak kita bergerak? Nggak bisa. Kalau cuma ototnya aja, kayak kemarin yang kita buat boneka itu Lazy Baymax, itu kan sebelum kita kasih tusuk sate, apa yang terjadi? Dia terkulai letoy, nggak bisa. Kalau ini nggak ada rangkanya, juga tidak akan membuat pergerakan. Jadi yang kedua tadi apa jawabannya? Harus adanya kerjasama antara rangka dan otot, sama-sama bekerja sama, bukan cuma rangkanya saja atau ototnya saja. Paham murid-murid di Ustadzah? Alhamdulillah, berarti dua pertanyaan sudah terjawab. Kita lanjut lagi. Tadi pertanyaan yang ketiga, sebutkan apa saja fungsi tulang dan otot. Yang pertama, tadi jawabannya fungsi otot atau tulang menyimpan mineral. Terus apa lagi? Ini otot ya, fokus di otot dulu. Yang ini fungsinya menyimpan mineral. Terus Menggerakkan bagian-bagian betul, karena otot ini adalah yang aktif menggerakkan tubuh kita. Kalau misalnya ada ototnya, ada rangkanya, terus itu kok nggak bisa jalan, itu kenapa? Misalnya orang lumpuh, itu apa yang terjadi berarti? Ada gangguan atau penyakit yang menyerang sistem geraknya, entah itu menyerang rangkanya atau menyerang ototnya. Misalnya patah tulang, bisa nggak bergerak? Nggak bisa, kan sudah ada, sama-sama ada, tapi kok tetap nggak bisa gerak? Ya itu beda lagi, itu adalah penyakit atau gangguan yang mungkin terjadi pada sistem gerak. Terus sekarang fungsinya otot apa lagi selain yang disebutkan? Sistem menegakkan tubuh. Yang menegakkan tubuh siapa? Otot atau rangka? Rangka. Nah, kalau ototnya itu hanya membantu pergerakan. Terus yang ketiga, yang keempat sekarang kita masuk ke sendi. Jawabannya sudah betul semua ya. Sendi itu adalah pertemuan antara tulang satu dengan tulang yang lain. Misalnya ini tulang. Nah, yang di tengah-tengah ini namanya sendi. Pernah makan ceker ayam? Pernah. Di tengah-tengahnya ada apanya? Itu adalah sendi yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Coba bayangkan sekarang, misalnya tulang satu, tulang lainnya langsung terhubung begini. Apa yang terjadi? Kayak apa nak? Tahu orang sawahan? Orang-orang sawah? Ya begitu, cuma begini. Gak bisa ditekuk, gak bisa diputar. Paham sekarang? Alhamdulillah. Tadi yang terakhir ada gambarnya tengkorak itu, katanya anak-anak ya. Itu adalah, itu adalah rangka manusia. Kita akan mengenal macam-macamnya sendi. Perlu diketahui, sendi itu secara garis
3. Ada sendi apa saja? Ada sendi kaku. Kemudian mati. Betul. Sendi gerak. Good. Kalau sendi kaku, sendinya itu hanya mengalami sedikit pergerakan. Adanya di mana? Ada di tulang dada. Itu cuma terjadi sedikit saja pergerakannya. Nah, kalau sendi mati, namanya juga mati, berarti sendinya tidak bergerak. Ada di mana? Ada di tengkorak. Kalian bisa menggeser dahinya kalian? Gak bisa, karena di situ sendinya mati. Nah, kalau sendi gerak, ini adalah yang membuat kita bergerak. Ada yang kayak engselnya pintu, ada yang kayak peluru ke seluruh arah. Nah, jadi ini sendi gerak ini dibagi menjadi 6 jenis berdasarkan arah geraknya. Terus ada kan punya lagunya tentang sendi, karena ini sendinya banyak, takut lupa. Akhirnya kita buat saja lagu. Ya, silakan dibuka dulu bukunya. Udah. Kita nyanyi sama-sama yang semangat, ya. Sesar semangat. Sudah? Bisa kita mulai? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Hubungan antar tulang di tubuh namanya sendi, macamnya banyak. Si sendi putar
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustaz Ramli. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Gimana, punya kabar? Alhamdulillah luar biasa hari ini setelah berjuang melewati badai Badai apakah itu? untuk ikut CGP melanjutkan perjuangan sama Oh iya, mantap mantap. Semoga takdir baik untuk sampean selalu. Amin ya. Amin. Sampean itu andalan kami. Masya Allah. Iya iya. Terima kasih Ustazah. Ini seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa maksud kita meeting bertemu hari ini dalam rangka berbincang-bincang santai ya terkait dengan pembelajaran yang telah sampean lakukan kemarin. Sampean bisa berbagi waktu dengan saya? Insya Allah bisa. Oke, terima kasih Ustazah. Begini Ustazah, terkait dengan pembelajaran yang telah sampean lakukan kemarin itu, bagaimana perasaan sampean? Alhamdulillah setelah pembelajaran kemarin saya sangat senang sekali Ustaz. Karena apa? Karena siswa saya bisa diajak kerjasama. Mereka bisa lebih aktif dari pembelajaran yang sebelum-sebelumnya. Oke. Mereka lebih tertarik dan juga mereka lebih semangat kompetensinya juga ada, kompetisinya juga ada. Karena Iya, di iya. pembelajaran itu saya kan membentuk beberapa kelompok ya. Iya, 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 iya. Kemudian saya kasih tugas. Dipancing dengan pertanyaan, ayo kelompok mana yang bisa menjawab. Di situ banyak sekali siswa yang Rebutan ya. Iya, rebutan. Aktif sekali ya. Memang saya lihat memang aktif dan mereka itu semangat dan Antusias. iya betul luar biasa. Iya iya, kalau pembelajaran itu terus begitu terjaga itu mantap Ustazah. Betul. Ya, terus dijaga ya semangatnya ya. Ustazah, menurut sampean pembelajaran yang sampean lakukan itu apakah sudah sesuai dengan yang sampean rencanakan? Alhamdulillah secara umum ya Ustaz Iya, ya, iya. itu sudah sesuai dengan apa yang sudah tulis di modul ajar. Walaupun ada beberapa hal yang ketinggalan sepertinya. Oh iya 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 iya. Belum saya tuliskan di modul ajarnya, tapi saya lakukan di kelas. Itu terjadi karena kondisional ya Ustaz. Iya, iya, iya. Melihat siswa yang sangat antusias, akhirnya saya memberikan sebuah kuis Iya, iya, dengan iya, iya. menggunakan aplikasi Quizizz. Iya iya iya. Tapi saya menggunakan dengan mode kertas. Iya, iya. Saya ngeprint untuk jawabannya. Mhm. Jadi mereka nanti saya kasih soal, Mhm. ini jawabannya apa? Mereka sudah punya kertas. Ini AUS, ini Iya, B, iya. sudah ada. Iya, Dan iya, iya. anak-anak cepat paham. Iya, berarti ada hal-hal yang memang di luar di luar harapan tapi Tapi itu bisa harapan, dikendalikan ya, betul. bisa dikendalikan. Mantap. Dan alhamdulillah anak-anak itu senang Ustaz. Iya, memang Dengan adanya kuis itu. memang harus begitu. Kita ini memang jangan terpaku ya, jangan Iya. kaku dengan rencana karena memang terkadang di lapangan itu tidak sesuai dengan rencana kita. Makanya kita itu harus peka dan harus segera bersikap. Betul. Ya, bagaimana kalau ini begini ya, itu mantap ya. Dan saya lihat memang sampean itu dengan situasi siswa yang memang langsung segera respon ya. Itu tetap dijaga ya, tetap dijaga yang begitu-begitu sehingga memang pendidikan itu yang sampean lakukan itu bisa dinikmati oleh murid-muridnya sampean ya. Oke Ustazah, ya kalau boleh bertanya ya, Ya. dari pembelajaran yang sampean lakukan, kalau sampean nilai menggunakan skala 1 sampai 10 itu berada di angka berapa? Mohon maaf ini saya tidak mau sombong Ustaz. Iya nggak apa-apa, boleh sombong boleh. Sombong itu boleh asalkan memang ada. Sudah mengerahkan seluruh tenaga, Iya. pikiran juga. Dan waktu juga ya. Iya, waktu Iya juga. luar biasa. Mungkin menurut saya itu ada di 9 Ustaz. 9. Loh, Iya. sudah begitu masih di 9 bukan 10. Masih ada Ah. yang perlu diperbaiki. Oh, gitu, ya, ya, Ustaz. ya, ya, Kan oke. tidak ada yang sempurna Ustaz. Oh iya. Yang paling perfect. Kesempurnaan hanya milik Allah. Iya betul. Tapi sampean sudah mantap ya, sudah mantap. Alhamdulillah. Oke, dalam pembelajaran yang sampean lakukan, apakah sampean menemukan hambatan Ya, hambatan kecil sepertinya. kecil ya? Karena itu mungkin ketika saya menggunakan laptop, mau saya menampilkan Canva presentasi itu, Iya. Canva-nya nggak langsung, iya masih muter-muter. Masih Mungkin awalnya karena ya? jaringan ya, Iya, Ustaz, iya. Atau mungkin laptop saya sudah lelah
butuh yang baru semua. Iya, iya. Berarti dengan hambatan itu apa anunya sampean? Tidak ada Solusinya? pengaruh kecilnya Ustadz, hanya apa ya Ustadz ya, presentasi tetap berjalan, terus tampilan kanvanya juga tetap bisa dilihat oleh anak-anak. Oke, Cuman iya, iya. saja tidak bisa diperbesar tampilannya. Berarti itu Bukan hambatan yang besar ya, betul. bisa Masih ditangani ya. kita Kasih. atasi. Oke, terima kasih Ustazah. Oke Ustazah, untuk pembelajaran selanjutnya nih, karena saya lihat itu sampean sudah bagus penampilannya dan sampean juga yakin pede bahwa penampilan sampean itu sudah ada di angka 9 ya, sudah bagus. Untuk karena ini terus bersambung ya, terus bersambung. Untuk selanjutnya di pembelajaran selanjutnya, kira-kira ada nggak strategi baru yang akan sampean terapkan di pembelajaran yang akan sampean lakukan? Tentunya pasti ada motivasi, inovasi ya Ustaz Iya, ya, iya, iya. dari yang sebelumnya biar anak-anak tidak bosan juga. Pasti anak-anak juga, oh pasti Ustaz itu. dari ini tuh begini. Iya, 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 Jangan iya. sampai mudah gampang dibaca. Ditebak ya? Oh, iya, iya. betul. Jadi harus model pembelajarannya juga diubah. Bisa juga dengan menggunakan game. Nah, kebetulan saya kan ikut pembatik, Ustaz. Iya, iya, Saya iya. sudah punya ilmunya untuk membuat MPI, media pembelajaran interaktif. Nah, itu bisa nanti digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Iya, saya ingat saya selain membatik, sampean juga ikut pelatihan AI. Oh iya, betul. Iya, AI. ya kecerdasan buatan itu. Kecerdasan buatan. Itu juga bisa. media pembelajaran Iya. AI. Kemarin di Surabaya. Ustaz. Iya. Itu juga bisa nanti. Itu akan menjadi sesuatu banget itu nanti Iya. untuk anak-anak. Oh, iya, apaan nih? Wah, ini kan keren itu nanti itu, Ustazah. Oke, Ustazah, dukungan mungkin ya. Dukungan apa yang mungkin Ustazah harapkan dari sekolah atau mungkin dari teman-teman guru seperti apa, Ustazah? Kalau dari sekolah ya Ustadz ya, mohon maaf ini. Iya, nggak apa-apa. Semoga tidak terjadi lagi selanjutnya karena saya sempat pernah rebutan proyek. Oh iya. Proyektor Iya. sama speakernya. Kalau laptop kan saya punya sendiri. Iya. Nah, itu yang dua benda itu tadi. Semoga tidak ada jadwal yang sama gitu loh, Ustaz. Oke. Atau mungkin nanti bisa difasilitasi. Oke, nanti kalau mimpi kita itu Ustazah, masing-masing kelas itu nanti ada proyektor yang permanen. Ya. Bahkan untuk kelas atas ya. Kelas atas itu mungkin kelas 1 2 3 itu nanti sambung doanya itu masing-masing kelas kita akan kasih proyektor yang permanen untuk 4, 5, 6, bukan proyektor sebenarnya, tapi smartboard. Itu akan lebih keren nanti. Lebih keren lagi, Ustaz. Iya, dan itu pembelajaran semakin menarik ya. Betul. Dan Iya. semoga siswa kita dan guru-guru yang lain bisa menjaga dan merawat itu, Oke, Ustaz. iya. Soalnya siswanya Kalau dukungan dari teman-teman guru, apakah sampean terkait dengan RPP sampean itu pernah sharing atau Iya. berkolaborasi dengan teman-teman guru? Seperti apa anunya ceritanya? adanya seperti saya misalnya menemukan kendala. Ini saya minta pendapat dari teman yang sama-sama ngajar IPAS. Ini anaknya diapain ya Ustazah? Terus ini solusinya bagaimana? Seperti itu, mencari alternatif lain agar Iya. pembelajaran tetap berlangsung. Iya. Memang Itu untuk guru ya Ustaz ya. iya. Memang harus begitu. Memang tidak bisa kita sendiri. Bekerja sendiri. Kita memang harus bahu-membahu bagaimana menyukseskan pendidikan ini yang berpihak kepada anak ya, kepada anak. Dan saya lihat sampean sudah melakukan itu. Oke Ustazah, saya kira itu untuk sharing kita hari ini. Tapi ini tidak berakhir ya. Sekali lagi ini tidak berakhir. Kita akan berlanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya dan saya tunggu karya-karya terbaik dari sampean terkait dengan strategi pembelajaran dan tentunya ini akan berdampak baik pada murid-murid kita. Sukses selalu Ustazah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih.